Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afif Saiful Mahmudin MPDI dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Fajrul Mustahid Al-Fahri, yang kedua Dias Tigro Azizi, dan yang ketiga Franky Sarifuddin akan mempresentasikan makalah kami, yaitu yang berjudul Hijrah ke Madinah dan Al-Khulafaur Rasyidin. Sebab-sebab hijrah Nabi. Setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus digalakkan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Adapun beberapa sebab hijrahnya, di antara lain siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat, wafatnya istri dan paman Nabi Muhammad, adanya baiat dari umat Muslim di Madinah, pemboikotan dari kaum Quraisy. Berita gembira dari kota Yasrib. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Makkah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Isi perjanjiannya adalah kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Baik, saya akan melanjutkan dakwah Nabi di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakan seperti yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama membangun masjid. Langkah berikut Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan ansor. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Setiap orang ansor mengakui orang muhajirin adalah saudara sendiri. Al-Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat paling dicintai Nabi. Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Berikut sikap teladan dari Abu Bakar antara lain: akhlaknya yang mulia, rela mengorbankan harta dan benda, tidak pernah membuat keji, bijaksana menyelesaikan masalah umat, tenang dalam menghadapi kesukaran dan rendah hati. 2. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendapat julukan Abu Faiz. Berikut sikap teladannya antara lain: perhatian kepada rakyatnya, hidup sederhana, menepati janji, disiplin, adil, dan cermat. 3. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan punya julukan Zunuarain wal Hijaratain, artinya memiliki dua cahaya, 2 kali hijrah. Beberapa sikap teladannya antara lain: tampan dan gagah, tekun dan ulet, pemalu, sabar, dan tawakal, menghadapi cobaan, takut azab dan siksa Allah, suka membantu dan juga dermawan. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali adalah salah satu sahabat yang dididik oleh Rasulullah sejak kecil. Ia adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah, istri Rasulullah. Beberapa sikap teladannya antara lain: sabar, tabah, dan pemberani. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan.
bahwa perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam secara terang-terangan mendapatkan perlawanan keras dari kaum Quraisy. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Selain itu juga atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah yang pertama yaitu membangun masjid, kemudian mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, kemudian yaitu membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Kemudian selanjutnya yaitu para khulafaur rasyidin banyak mempunyai sikap-sikap teladan yang perlu kita contoh dalam kehidupan di dunia ini. Contohnya yang pertama yaitu rendah hati, sabar, adil, tabah, disiplin, dan tekun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.